Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radianto Star di DPP Partai Golkar sebagai pemenangan pemilu Sumatera II, juga di Majelis Dakwah Islamiyah selaku Wasekjen OKK. Nah, kalau keseharian saya itu mengelola bisnis kecil-kecilan lah, yang memang basic saya arsitek. Ada properti yang saya kelola, ada peternakan dan perkebunan, serta sedikit usaha gas. Yang kegiatan-kegiatan itu menyebar hampir tidak di satu titik, tapi di beberapa provinsi. Sebagaimana yang diinstruksikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, MDI ini MDI Reborn istilahnya. Jadi MDI ini diinstruksikan untuk menjadi organisasi yang benar-benar menjadi majelis di mana bisa berdakwah. Sehingga masing-masing ketuanya di provinsi, di berbagai tingkatan itu diharapkan itu adalah memang ketua-ketua yang tugasnya berdakwah dan punya majelis. Makanya kita di sini mengharapkan melakukan konsolidasi organisasi di tahap awal ini sudah kita laksanakan itu di 3 provinsi di Pulau Jawa, itu di Jawa Barat, di Jawa Timur, dan di Jawa Tengah. Dan diharapkan MDI itu sendiri adalah ketua-ketuanya itu yang punya pondok. Kemudian dari yang punya pondok pertama, yang kedua mereka itu diharapkan bukan anggota Golkar. Jadi di pengurusan-pengurusan MDI itu tidak lebih dari 10% yang menjadi anggota Golkar. Sisanya menyatupadukan kekuatan-kekuatan organisasi keagamaan yang di luar dari Partai Golkar. Itu ada yang namanya NU, Muhammadiyah, LDII, dan di berbagai daerah disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Misalnya kalau di Sumatera Utara itu ada Al-Wasliyah, itu diharapkan ya kepengurusannya itu adalah menyatupadukan kelompok-kelompok keagamaan yang ada itu. Nah, selanjutnya kita berharap karena kita mau reborn ini kan kita artinya harus menyatu dengan kelompok dakwah. Nah, karena kelompok dakwah itu kita melaksanakan musyawarah dalam rangka konsolidasi organisasi itu dilaksanakan di pondok pesantren. Dan pelantikannya pun seperti yang sudah kita laksanakan di Jawa Barat kemarin, itu pelantikannya di pondok pesantren. Jadi agak sedikit berbeda, kita sedapat mungkin itu tidak melaksanakan konsolidasi itu di tempat-tempat katakanlah hotel, di gedung-gedung pertemuan. Jadi kita biar lebih menyatu padu dengan kelompok-kelompok pondok, kelompok-kelompok dakwah, dan kelompok-kelompok lainnya. Kalau kita bicara MDI itu kan organisasi yang dari sisi lambangnya saja sudah kelihatan bahwa afiliasi politik MDI itu adalah ke Golkar. Nah, apapun juga MDI itu memang dari sekarang itu kita mensosialisasikan baik dengan berbagai media-media dakwah di kelompok-kelompok dakwah, baik itu di pondok pesantren, di masjid, dan di kelompok-kelompok pengajian itu. Ya, Erlangga Hartarto adalah calon presiden dari Partai Golkar, dan MDI sangat mendukung, dan sampai hari ini kita tidak keluar dari pakem tersebut untuk kepentingan Partai Golkar
dan kemenangan Bapak Erlangga Hartarto menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam rangka berdakwah, jadi diawali dengan bahwa kepengurusan itu adalah kelompok-kelompok yang memiliki majelis, artinya di mana di majelis itu sendiri mereka melakukan dakwah itu. Nah, sehingga secara otomatis kita melakukan sosialisasi itu mulai dari kelompok-kelompok terkecil, katakanlah kelompok-kelompok pengajian dari ibu-ibu, kelompok-kelompok pengajian dari musola-musola. Jadi kita memulai dari hal yang kecil sampai ya ke pondok-pondok pesantren, ke masjid-masjid besar, dan kita mulai penetrasi ke kelompok-kelompok Nahdliyin dan Muhammadiyah dan kelompok-kelompok lainnya yang secara spesifik seperti saya sampaikan tadi di berbagai daerah. Misalnya kalau di Jawa Barat itu ada contoh kasus LDII, kemudian di Jawa Tengah itu ada LDII, kemudian di Lampung itu juga ada LDII, kemudian di Sumatera Utara ada Al-Wasliyah. Nah, itu kita mulai penetrasi juga ke kelompok-kelompok yang non-Golkar, yang ormas-ormas keagamaan. Jadi saya menjabat Sekretaris Umum Koperasi Kosgoro 1957 ini pasca Mubes di Cirebon. Nah, setelah Mubes itu saya dipercaya bersama ketua saya Tengku Nur Hafidz untuk mengelola koperasi ini. Nah, kami sudah mencoba baik itu dari kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan prinsipnya ya. Ekonomi kerakyatan itu mulai dari properti, kemudian pertanian dan perkebunan dan peternakan. Nah, dari kondisi itu kita menjalankan koperasi ini kan prinsipnya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Bahwa koperasi itu cikal bakalnya memang dari masyarakat. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan baik itu di bidang peternakan, properti maupun pertanian dan perkebunan itu, masyarakat itu adalah mitra. Mitra sejajar dari kita koperasi, sehingga kita berkolaborasi dengan pembagian hasil tentunya masyarakat pada porsi yang lebih besar dan diutamakan berperan serta untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan di bidang properti, di bidang peternakan, dan di bidang pertanian dan perkebunan. Nah, hari ini sampai dengan saat ini Koperasi Kosgoro 1957 ini sudah menjalankan kegiatan itu peternakan di Lampung Timur. Itu dimulai dari tahun 2021 itu kami sudah memulai peternakan ayam KUB, Kampung Unggulan Balit Bangtan. Bekerja sama kami dengan Kementerian Pertanian. Nah, dari kondisi itu kami bermitra dengan masyarakat, bekerja sama, dan alhamdulillah ini sudah punya hasil, artinya terus berkesinambungan usaha itu. Nah, tahun ini, akhir tahun kemarin, itu di bulan Desember, kita sudah kembangkan lagi di Kabupaten Tulang Bawang. Jadi kita punya 2 peternakan yang sudah jalan sebagai koperasi hari ini. Sementara kegiatan-kegiatan lainnya seperti pertanian dan perkebunan itu sedang kita prospek juga. Ya, koperasi ini prinsipnya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang ada untuk koperasi itu harus digali dulu yang memang dibutuhkan masyarakat. Jangan kita yang menentukan sebuah kegiatan atau program kemudian kita
berikan kepada masyarakat. Ini bukan koperasi, tapi apa bedanya dengan corporate kalau seperti itu? Mengenai pencalonan saya di Lampung 2 ini, sebenarnya Lampung 2 ini bukan hal yang asing bagi diri saya. Karena saya sudah bersentuhan dengan masyarakat di Lampung 2 ini, mulai dari Lampung Utara itu di tahun 2002. Itu saya memang stay on project, ada program pengembangan kecamatan namanya waktu itu. Itu di leading sektornya waktu itu Departemen Dalam Negeri yang kegiatannya punya World Bank. Nah, saya sempat menjadi konsultan manajemen kabupaten 3 tahun di Lampung Utara, kemudian di Tulang Bawang, waktu itu belum mekar jadi Tulang Bawang Barat dan Mesuji, itu di 3 kabupaten itu juga saya sempat hampir 3 tahun, sampai ke Mesuji, Tulang Bawang Barat dan juga di Tulang Bawang, dan hampir 3 tahun juga saya bertugas sebagai konsultan manajemen pemberdayaan masyarakat itu 3 tahun juga di Lampung Timur. Jadi kalau ditanya bersentuhan dengan masyarakat di sana, yang keluar masuk desa memang kita waktu itu. Dan saya benar-benar tinggal bersama mereka sesuai dengan kredo pemberdayaan itu. Tinggallah bersama mereka, hiduplah bersama mereka, mulailah dari apa yang mereka bisa. Dan itu hampir saya jalankan di 5 kabupaten dari 7 kabupaten yang ada di Lampung 2. Nah, mudah-mudahan sebenarnya saya hari ini dengan teman-teman di wilayah kabupaten tersebut seperti bernostalgia kembali. Bahwa ya saya kembali dengan baju yang berbeda. Tidak banyak. Yang saya harapkan itu bagaimana masyarakat berdaya dan kita mengembangkan ekonomi kerakyatan. Hanya itu.